Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan dalam rangka menambah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting hadirin, karena saya yakin Ramadan atau Idul Fitri kali ini ada di antara kita yang pulang ke kampung halaman. Saya nggak kebayang kalau antum pulang nggak bawa bekal, sengsara, nggak nikmat. Makanya dari jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan, mau pulang ke kampung, ketemu orang tua, sanak famili, bahkan teman kecil yang mungkin masih di kampung. Kalau sekiranya kembali ke kampung nggak bawa apa-apa, apa kata orang kampung, Pak? Betul? Makanya kita pulang kampung jangan cuma bawa bekal untuk pribadi. Ya, nikmat, tapi kurang afdol nikmatnya kalau pulang cuma bekal untuk pribadi. Mau dibilang orang kaya tapi nikmatin kekayaannya sendiri, nggak ngerasain orang kampung. Enak nggak, Pak? Diberi itu enak, Pak, nikmat, tapi memberi lebih nikmat. Coba aja, betul nggak? Kita diberi nikmat, Pak, tapi ketika kita memberi luar biasa, lebih nikmat. Oleh karenanya jangan sampai kita pulang ke rahmatullah nanti bekalnya naudzubillah sampai kurang, tapi luber. Apa itu luber? Bukannya langsung umum, bebas, rahasia, bukan, Pak. Luber itu muncrat, bahasa Depoknya muncrat ya, tumpah. Jadi orang lain kebagian, gelas isinya air terus dituang, tumpah kemana-mana, yang lain kebagian. Itu yang enak, Pak. Jadi kita ibarat gelas yang udah luber diisi kebaikan, tetangga kita kena semua kebaikannya. Apa orang bilang? Alhamdulillah, si fulan orang kaya, dapet kita kecipretan nikmatnya. Enak nggak? Enak banget. Sama nggak di akhirat? Sama. Ya memang kata Allah bekalah untuk diri kita sendiri. Ternyata ketika kita pulang ke negeri akhirat, bekalnya luber, lebih nikmat. Emang bisa? Ya bisa lah. Orang tua bisa nggak memberi syafaat kepada anaknya? Anak memberi syafaat kepada orang tua? Surat At-Tur ayat 21. Istri kepada suami, suami kepada istri, kepada keluarga. Bahkan orang beriman punya syafaat kepada saudara yang beriman. Hadisnya panjang, Pak, di kitab Sahih Bukhari yang menerangkan tentang hal ihwal penghuni surga dan penghuni neraka, sifatul jannah wan nar. Dalam hadis itu ada kutipan, ya Allah, si fulan kemana? Dulu sholat bareng-bareng dengan kami, dulu taklim bareng-bareng dengan kami,
penting jamaah Pak. Kenapa? Karena kita akan saling mengenal di akhirat. Ketika nauzubillah si fulan tersangkut, setelah jembatan syirat kita lewati 1, 2, 3, 4 orang tersangkut, kita nanyain tuh Pak. Hadis sahih Al-Bukhari. Si fulan dulu sama-sama dengan kami ya Allah. Si fulan dulu bareng dengan kami ya Allah, kemana? Lihat, ternyata di neraka. Nauzubillah. Sebagian kata Allah sudah terbakar sampai mata kakinya. Diangkat, si fulan belum ketemu, ambil lagi, ternyata sudah terbakar sampai betisnya, sampai dengkulnya. Kita sama orang beriman bisa memberi manfaat Pak. Jadi jangan mau cuma hanya bekal untuk kita, tapi bekal kita luber, bisa memberi kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Pak, kalau orang beriman semasa hidupnya wajar saling memberi manfaat, dan memang harus begitu. Orang beriman, orang beriman matinya bisa memberi manfaat kepada yang masih hidup. Loh kok begitu? Bisa. Kapan antum dapat pahala qirat? Ketika kita menyolatkan saudara kita yang wafat, dapat 1 pahala qirat. Kita lanjutin sampai ke pemakaman, dapat berapa pahala qirat? 2. 1 pahala qirat kata Nabi seperti pahala 1 buah gunung. Yakin pahala kita ditimbang? Famma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. 1 kali aja menyolatkan jenazah orang beriman 1 qirat. Bagaimana 10, 20? Berapa timbangan kebaikannya itu? Berat banget. Makanya kata Umar, laqad dhayya'na qirarat katsirah. Dulu kami meninggalkan banyak qirat itu. Orang meninggal nggak disolatkan, tidak diantarkan, hilang kita pahala 1 qirat. Nah itu orang meninggal di antara kita bisa memberi manfaat bagi yang hidup, pahala qirat. Jadi jangankan semasa hidup, matinya saja orang beriman bermanfaat bagi saudaranya yang masih hidup. Ada manfaatnya. Nah, bagaimana orang yang hidup kepada yang wafat di antara orang beriman bisa memberi manfaat? Yang mati saja bisa memberi manfaat kepada yang hidup, apalagi yang hidup, ya udah pasti bisa memberi manfaat pada yang mati. Pasti yang mati bisa memberi manfaat bagi yang hidup. Yang hidup ya sudah pastilah bisa memberi manfaat kepada orang yang mati. Walaupun bukan bapak, adik, kakak, saudara, orang lain yang tidak punya hubungan nasab bisa memberi manfaat. Apa dalilnya? Pernah sholat jenazah? Kalau yang mati bisa ngasih pahala 1 qirat, 2 qirat. Yang hidup rakaat takbir ketiga khusus doanya bagi si mayit. Ya, bagaimana bacaan takbir ketiga? Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga khusus doa buat si mayit. Berapa jamaahnya? Semua orang yang menyolatkan khusus pada takbir yang ketiga doanya bagi si mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma gfir laha, khusus si mayit. Berapa jamaahnya? Dari imam sampai semua makmum. Makanya kata Nabi, kalau ada orang mayit disolatkan sampai 40 orang soleh, insya Allah doanya diterima. Makanya banyakin teman-teman ahli ilmu Pak, banyakin teman ahli ilmu, ahli majlis, ahli Quran, ahli sholat. Kenapa? Ketika kita wafat dia ikut menyolatkan. Jaminan dari Nabi, 40 orang soleh menyolatkan si mayit, insya Allah doanya terkabul. Apa doanya tadi? Allahumma gfir lahu. Apalagi doa yang banyak, lain banyak doanya, banyak banget. Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Betul? Banyak banget doanya. Orang hidupnya masih bisa bermanfaat dengan orang beriman Pak.
Matinya bermanfaat, hidupnya bermanfaat, di padang mahsyar bermanfaat. Surat 43. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, pertemanan pada hari ini, akhirat nanti, ba'duhum li ba'din aduwwun, saling bersengketa. Lihat Pak, pertemanan yang dibangun di dunia pada hari ini, hari kiamat maksudnya, mereka saling bersengketa, bermusuhan, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar takwa. Illal muttaqin, kita berteman atas dasar takwa, bukan bersengketa, tapi bisa memberi pertolongan di antara kita. Masya Allah. Kalau bertolongan, kalau pertemanan di dunia dasarnya bukan takwa, aduun, perpecahan, permusuhan, persengketaan. Tapi kalau dibangun atas dasar takwa, ini pertemanan yang saling memberi syafaat. Hadirin, mudah-mudahan pertemanan kita seperti itu ya. Hidup kita saling memberi, mati kita saling memberi, dan di akhirat kita saling memberikan syafaat. Tema kita hari ini, sepertiga waktu utama akhir. Jadi kalau waktu itu isyarat dari Nabi dan dari Allah, waktu itu dibagi tiga. Sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, itu ada yang Allah berikan kelebihan daripada makhluk lain. Waktu ciptaan Allah Pak. Makanya manusia itu makhluk itu menempati ruang dan waktu, tempat dan waktu. Waktu itu Allah ciptakan. Oleh karena Allah itu berpengetahuan tanpa waktu. Dari ujung Adam sampai ujung manusia Allah tahu. Kenapa? Pengetahuan Allah nggak pakai waktu. Kalau kita pakai waktu, kita menempati ruang dan waktu. Waktu itu ada yang Allah lebihkan daripada waktu lain, di mana di waktu itu rahmat Allah turun berlimpah ruah. Di mana waktu itu ampunan Allah angkat sebanyak-banyaknya dibanding waktu-waktu yang lain. Demikian juga tempat, di mana ada tempat yang Allah takdirkan, di tempat itu orang lebih banyak dapat rahmat dan orang lebih banyak diangkat dosa-dosanya di tempat tertentu. Dan juga Allah ciptakan kondisi situasi di mana situasi kondisi itu lebih Allah beri banyak rahmat dan lebih Allah banyak angkat dosa dari kondisi dan situasi tertentu. Ada tiga hal jadi. Kita lihat, kita bahas pertama waktu. Waktu kita itu harian, bekanan, bulanan, dan tahunan. Itu kita Pak ya. Harian 12 atau 24 jam. Tapi kata Allah, hari itu dibagi dua, naharon wa lailan. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Lail, nahar. Lail, malam, nahar, siang. Jadi hari dibagi dua, siang dan malam. Kalau dibagi dua rata-rata 12 jam. 12 jam malam, 12 siang. Saya bacakan dulu hadisnya tentang siang, yang Allah atau Rasulullah memperumpamakan manusia bekerja pada siang hari di antara kita dan kaum-kaum sebelum kita. Dari Al-Bukhari ya Pak, kitab-kitab sholah maupun sholah. Jadi hadisnya sahih. Hadatsana Abdul Aziz Ibn Abdul Al-Awsani Al-Waisi qala hadatsani Ibrahim Ibn Sa'din an Ibn Shihab an Salim Ibn Abdullah an abihi annahu akhbarahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innama baqaukum fi ma salafa qablakum min umami kama baina salatil asri ilal ghurubi syamsi. Yang disebut tuh asr ila ghurubi syamsi. Fa'utiya ahlut Taurah at-Taurah fa'alimu hatta idza intasafan nahar ajazu wa utu qiraton. Hadirin, ini Rasul mempermamakan kita. Zaman dulu sampai zaman akhir itu hidup cuma dari subuh sampai maghrib. Orang terdahulu, di hadis yang lain ini Rasul mengatakan, di hadis yang berikutnya, mathal mu'minina wal yahud wan nasara kamat rajulin istajara qauman ya'malu lahu amalan ilal lail. Jadi kita seperti orang dipekerjakan oleh suatu pekerja. Ada yang Allah pekerjakan kaum itu awal waktu dari subuh sampai dengan zuhur. Ini disebut di sini orang yang diberi kitab Taurat. Siapa dia? Bani Israel. Maka mereka beramal dengan Taurat sampai selesai, fa'utu qiraton, digaji, diberi pahala setiap kerjaannya satu qirat. Ini kaum terdahulu hadirin. Summa utiya ahlul Injil. Lalu berikutnya kaum yang diturunkan kepada mereka kitab Injil dan mereka melakukan sesuai dengan Injil. Fa'amilu ila salatil asri summa ajazu fa'utum qiraton. Lalu mereka beramal dari selesai kaum terdahulu zuhur, Taurat selesai, bekerja kaum yang diberi kitab Injil sampai waktu asar. Berarti zuhur sampai asar. Lebih pendek waktunya dari kaum terdahulu. Mereka selesai beramal diberi jaza qiraton, satu qirat sekali beramal. Tsumma utina Qur'an, lalu kita diberi kitab Al-Qur'an, fa'amilna ila ghurubi syamsi, kita beramal dari kaum yang terdahulu sampai asar sampai dengan maghrib. Al-Qur'an ini kita. Fa'utina qirataini, tapi kita diberi oleh Allah sekali bekerja dua qirat. Lihat beda. Jadi kalau malam orang mempekerjakan 3 kaum yang pertama lebih panjang waktunya tapi dikit pahalanya. Kaum kedua lebih pendek waktunya, 1 kali amalnya. Kaum terakhir sepertiga akhir zaman, waktunya lebih pendek, Pak. Betul kan? Subuh ke zuhur panjang, zuhur ke asar lebih pendek, asar ke maghrib lebih pendek. Kita ini kata Nabi, kaum ini yang dipekerjakan dari asar sampai maghrib, tapi ketika beramal dengan Al-Quran diberi qirataini, 2 qirat. Udah kebayang ya? Udah kebayang bagi kita bagaimana prakteknya kedua kaum terdahulu sebelum kita. Apa dibilang? Faqala ahlul kitabaini, maka berkata kaum yang diberi 2 kitab sebelum Al-Qur'an, ya, ay rabbana, ya Tuhan kami, haula a'taita haula'i qirataini, mereka kaum terakhir engkau beri 2 qirat. Logikanya bekerja pendek, umurnya pendek, waktunya ujung, tapi kenapa amalnya lebih banyak dibalas oleh Allah? Mereka protes. Wa atayna qiratan, kami, ya, wa nahnu kunna aktsar amalan, kami cuma diberi pahala 1 kali, sedangkan kami lebih banyak amal kami. Logika begitu. Orang yang makin lama bekerja, makin lama beramal, gitu nggak? Orang yang pensiun ditambah lagi waktunya pensiun, maka lebih banyak bekerja di perusahaan itu. Tapi orang yang mengambil pensiun dini lebih pendek bekerja, lebih sedikit kan? Tapi mengapa yang lebih sedikit ini lebih banyak pahalanya? Mereka protes, hadirin. Hadirin, lihat jawabannya. Qala, Rasul berkata, qala Allah azza wa jalla, firman Allah, hal zalamtukum min ajrikum min syai',
apakah ada yang aku zolimi dari pahala-pahala kalian? Aku pernah menahan pahala kalian yang berbuat baik? Kata Allah, aku zolimi? Aku pernah tahan kebaikan kalian? Kalau mereka menjawab, lah, enggak ada. Semua diberikan haknya masing-masing. Allah, apa jawaban Allah? Qala fahuwa fadli utihi man asya. Allahu Akbar. Itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki, dan kita termasuk orang di dalamnya. Ambil pahala itu hadirin, ambil kesempatan. Berarti kita sudah ditakdirkan oleh Allah kaum sepertiga akhir dari zaman dan dunia ini sebagai orang yang Allah lebihkan fadilahnya daripada kaum-kaum terdahulu. Pendek usianya, tapi amalnya dibalas dua kali. Membuat iri dua kaum terdahulu sebelum kita. Itu Allah Rasul mengibaratkan siang hari dibagi sepertiga. Sekarang kita lihat malam hari juga 12 bulan. Bagaimana Rasul dan Allah Subhanahu wa taala berbicara waktu malam? Ternyata sama. Malam itu dibagi 3. Sulus. Betul? Coba aja lihat di Al-Qur'an Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa sulatahu. Tulus. Malam juga dibagi 3. Ya, kira-kira kalau dibagi 3, maghrib sampai jam 10 awal pertengahan, sepertiga awal, sepertiga tengah jam 10 sampai jam 2, sepertiga akhir malam 2 sampai jam subuh. Mana batas malam, batas siang hadirin? Batas malam, batas siang langsung firman-Nya Allah Al-Baqarah 187 yang menerangkan tentang batas boleh makan, boleh minum, dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas batas benang putih dan benang hitam, tandanya fajar. Nah, fajar ini Allahu Akbar, subuh. Fajar itu tanda kita terlarang makan dan minum, itu tandanya batas malam dan siang. Sampai kapan kita puasa? Menahan lapar dan haus, serta sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Sampai azan maghrib. Ternyata azan maghrib itu kata Allah itu batas malam. Karena Allah berfirman dalam lanjutan Al-Quran 187 Al-Baqarah, Thumma atimmu siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Ternyata pas maghrib boleh makan, itu malam kata Allah. Thumma atimmu siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasamu itu sampai malam. Ternyata ketika maghrib sudah boleh makan, itu lail kata Allah. Berarti batas lail dan nahar subuh dan maghrib. Ternyata kita lihat cek hadisnya begitu. Mana hadirin yang lebih afdol, lebih banyak berkah, lebih banyak rahmat, lebih banyak ampunan, sepertiga awal, sepertiga tengah, atau sepertiga akhir malam? Jawabannya pasti sepertiga akhir malam. Indikasinya di situ. Allah pun begitu berbicara. Ali Imran, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Kapan ashar itu? Ya, adanya di sepertiga akhir malam, sesaat sebelum azan subuh itu sahar. Makanya kita makan untuk beribadah, makan untuk beribadah puasa namanya makan sahur. Sahur itu waktu sahar, ashar. Itu waktu mustajabah ya hadirin. Wabil asharihum yastaghfirun. Ternyata waktu-waktu itu berada di sepertiga akhir malam, lebih utama daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan dalam Al-Bukhari juga, kitabus shalah, kitabut tahajud, apa kata Nabi dari Abu Hurairah? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi sulutil akhir
yabqa min sulsail akhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulsail akhir. Hadirin, ini kata Nabi, turun setiap malam Tuhan kita ke muka bumi ini setiap malam. Kapan turunnya? Ketika terjadi sepertiga malam akhir. Hina yabqa sulsail akhir, ketika waktu tersisa sepertiga lagi. Sepertiga lagi, bukan di awal. Apa kata Nabi? Barang siapa yang minta aku kasih, barang siapa yang berdoa aku ijabah, dan barang siapa yang minta ampun aku ampuni. Kapan terjadi itu? Ternyata di sepertiga akhir malam. Lagi-lagi akhir, sepertiga akhir waktu lebih Allah utamakan daripada sebelum-sebelumnya. Hari sekarang lebih luas lagi, lebih banyak lagi setelah harian pekanan. Pekanan kalau dalam hadis Nabi itu disebut Jumu'ah. Ya hadirin ya, kalau nyebut pekan sekarang satu Jum'ah. Orang-orang dulu gitu Pak, orang dulu tadi ya, menyebut satu pekan itu satu Jum'ah. Ada nggak yang orang sekarang ini ya, orang-orang tua kita menyebut satu pekan itu bukan satu minggu. Itu satu minggu kebiasaan Nasrani berangkat ke gereja, karena dulu pendetanya Domingo, namanya jadi minggu. Padahal semua nama-nama hari itu dari 1 sampai 7 semua memakai bahasa Arab. Tapi kenapa hari Ahad diganti jadi Minggu? Tuh, coba cek semuanya. Itu semua bahasa Arab Pak. Yaumul Ahad, Al-Ahad. Yaumul Itsnin, Itsnani. Yaumul Tsalatsa, Tsalithun. Yaumul Arbi'a, Arba'atun. Yaumul Khamisah, Khamis. Yaumul Jum'ah, Yaumul Sabt, Yaumul Jumu'ah. Jamaah, berjamaah, berkumpul. Yaumul Sabt, As-Sabtu. Semua dari bahasa Arab. Cuma yang kita ganti sekarang hari pertama Yaumul Minggu. Itu ada sejarahnya itu. Balikin lagi Pak ke Yaumul Ahad. Makanya hitungan hari di Islam itu dari Yaumul Ahad, hari pertama. Ahad, Itsnin, Tsalatsa, Rabi'ah, Khamis, Sabt, Sabtun. Bahasa Arab semua. Hitungan kita hari itu, pekan itu berputar-putar. Kata Nabi, as-sholatul khams wal jumu'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna. Salat 5 waktu kita dari Jumu'ah ke Jumu'ah. Jadi hitungan kita dari Jumu'ah ke Jumu'ah ya Pak. Dan dari Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Kalau satu pekan, satu Jumat itu dibagi 7 hari dibagi 3, jadi rata-rata 2 lah. 2 seperempat. Sepertiga pekan awal hari Ahad, hari Senin. Hari Sabtu, hari 2. Sepertiga awal pekan, awal Jumat, hari Selasa, hari Rabu, Arbi'a. Sepertiga akhir Jumat, akhir pekan, ternyata Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah. Saya tanya, hari yang istimewa satu pekan hari apa buat kita? Hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Hari berkumpul kita tiap pekan Jumat. Hari di mana banyak sholawat. Hari di mana ada satu tempat, satu waktu istimewa diijabah. Dan hari itu adalah hari Id pekanan kita hadirin. Yaumul Jum'ah. Kapan terjadi? Ternyata kita cek terjadi di sepertiga akhir pekan. Bukan di tengah, bukan di awal. Lagi-lagi terjadi di sepertiga akhir waktu. Masya Allah. Hadirin, lebih dari pekan Ramadan, bulan. Bulan itu rata-rata 30 hari. Kalau 30 hari dibagi 3, maka 10. Ramadan hadirin, mana yang lebih utama? Sepertiga awal, sepertiga akhir, atau sepertiga pertengah, atau sepertiga akhir? Pasti jawabannya Ramadan sepertiga akhir. Kenapa? Rasulullah itikaf di 10 awakhir Ramadan. Dan indikasi dari Rasul kapan turunnya Lailatul Qadar lebih banyak terjadi di ashrul awakhir Ramadan. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat itu tidak keluar rumah, tidak keluar masjid di 10 akhir Ramadan. Masya Allah. Ternyata Ramadan itu lebih hebat, lebih asik, lebih afdal di sepertiga akhirnya, bukan di awalnya. Tapi kita heran, yang paling banyak di awalnya, justru ujungnya
sepi turun. Ini masih lumayan. Di kampung saya tanya, tinggal berapa sak? Tinggal 3 Ustaz. Biasanya luber. Padahal kalau kita paham itu, waktu itu semua Allah ciptakan lebih utama di sepertiga akhirnya, termasuk Ramadan. Terakhir hadirin, menjelang syuruk. Yang paling panjang waktu kita lewati adalah tahunan. Ingat, tahun kita Hijriah bukan Miladiah. Kenapa? Karena kalau Miladiah tidak ada syariat, tidak ada hukum. Puasa, wajib puasa bulan apa? Ramadan, bukan Juli, bukan Agustus. Antum Idul Fitri tanggal berapa? 1 November, bukan 1 Syawal. Haji 10 Agustus, bukan 10 Dzulhijjah. Di Miladiah nggak ada hukum, nggak ada syariat. Cek, cari dalilnya. Kitab primbon pun nggak ada. Tapi di Hijriah full syariat. Tapi di Hijriah full hukum. Cuma ada Hijriah hukum-hukum kita terikat. Betul nggak? Yuk kita cek. Kalau 1 tahun 12 bulan, maka dibagi 3/4, sepertiga, 4 bulan. 4 bulan awal Al-Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau bicara masalah hijrah udah mampet semua nih. Tapi kalau gajian tahu apa November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lancar. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, lancar. Tapi kalau Hijriah, Al-Muharram 1, Safar 2, 3, Rabiul Awal 4, Rabiul Tsani. Ini 4 bulan pertama sepertiga awal tahun. Ada 1 bulan utama, bulan Muharram, yaitu salah satu bulan haram. Minha arba'atun hurum, bulan haram. Ini sepertiga awal tahun. Sepertiga tengah tahun, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ada 1 bulan utama, bulan Rajab, bulan haram. Cek 4 bulan terakhir di tahun, bulan apa saja? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 istimewa. Pertama Ramadan, nggak usah ngomongin dah, semua tahu Ramadan, betul. Ada yang bisa menebakkan bulan lain daripada bulan Ramadan? Nggak ada. Kenapa? Satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Cek, cuma satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bulan haram itu cuma indikasi saja. Kata Allah, Inna iddatu syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah beri syarat 4 bulan Muhammad hurum, tapi Allah tidak sebut, Nabi yang sebut. Tapi ketika menyebutkan Ramadan, Allah sendiri yang sebut. Makanya ini jangan di bulan-bulan puasa. Kalau bulan apa roh gitu, Allah mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Istimewa hadirin, satu-satunya bulan Allah sebutkan Al-Quran. Udah nggak ada yang ngalahin Al-Quran, Ramadan. Ternyata Ramadan terjadi di sepertiga akhir tahun. Ada apa di Ramadan? Masya Allah, kita punya Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada apa di Ramadan? Salah satu yang membuat mereka iri sama kita, siapa? 2 kaum terdahulu yang iri sama kita karena kita punya waktu pendek, pahalanya banyak. Salah satunya kita punya Lailatul Qadar. Betul? Mereka iri sama kita. Soalnya hadirin, kadang-kadang ada saya. Mereka iri sama kita karena kita punya keistimewaan. Adanya di Ramadan, Lailatul Qadar. Boleh ente 1000 tahun, umat terdahulu 1000 tahun. Kami cuma 60 tahun loh, tapi kami bisa mengejar pahala Anda. Kita punya satu Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Di akhir tahun ini, seperti akhir tahun, kita punya 2 hari istimewa. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Hari gembira kita dua-duanya di ujung tahun.
Betul nggak? Dan kita punya puncak ibadah kita juga berada di ujung tahun, haji. 2 bulan haram berada di ujung tahun, ternyata 3 bulan spesial adanya semuanya di ujung tahun. Apa itu 3 bulan spesial? Bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Haji itu ada bulan-bulan tertentu. Apa bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. 3-3-nya berada di seperti akhir tahun. Jadi kita diciptakan memang untuk menjadi orang yang utama. Waktu kita utama, tempat kita utama. Makanya hati-hati hadis itu. Wa man hurima anil khair faqad hurima. Orang yang dibuka Ramadan, dibuka semua fasilitasnya, enggak juga memanfaatkannya, dia haram untuk melakukan kebaikan, diharamkan segala macam kebaikan. Hati-hati, ya Allah. Hadirin, pahami, kita ini makhluk sempurna, makhluk yang utama, di tempat yang utama, Allah ciptakan untuk menjadi yang utama, maka jangan sia-siakan itu. Masih ada 7-8 hari lagi, sedikit tidur malam, perbanyak bangun malam, karena kita berada di tempat yang waktu yang mulia, jangan sampai ketinggalan. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan iktikaf. Geber Al-Qur'an. Geber terus istighfar. Geber terus iktikaf. Allah akan bukakan kepada kita kebaikan-kebaikan yang penuh dengan rahmat dan berkahnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.